depannya tidak boleh pakai celana seperti itu ya. Apabila siap olahraga harus ganti celana atau baju seragamnya, tidak boleh seperti itu. Tadi kenapa? Basah kenapa tadi celananya? Ya. Terus dirapikan anak Susanto? Sudah? Baik, kalau sudah kita berdoa. Silakan teman Bishop Anjali bersama-sama. Arahan sama sambuddho bhagawa budang bhagawantang abiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sapi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Silakan duduk kembali. Baiklah para siswa yang berkenan, setelah kita berdoa, marilah kita lanjutkan dengan bermeditasi sebentar untuk mempersiapkan pikiran kita mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Silakan semuanya mengambil sikap meditasi. Kita mengambil objek anapanasati atau keluar masuknya nafas. Meditasi kita mulai. Meditasi selesai. Satu, satu, satu. Baiklah para siswa semuanya, kita sudah berdoa, kita juga sudah meditasi. Perlu Bapak sampaikan, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang kriteria agama Buddha. Nah, di sini kriteria agama Buddha, di sini ada cakupan materinya, yaitu pengertian agama Buddha, dan kriteria agama Buddha. Jadi sebelum para siswa mengetahui kriteria agama Buddha, harus mengetahui dulu apa itu agama, apa itu arti agama Buddha, harus tahu terlebih dahulu. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita, para siswa harus menunjukkan sikap senang dan semangat belajar mempelajari kriteria agama Buddha, memiliki perilaku tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada diri kita sendiri, bertanggung jawab kepada materi yang sudah kita pelajari. Selanjutnya adalah para siswa harus memahami materi, mengidentifikasi materi, menganalisis materi, yaitu kriteria agama Buddha, menunjukkan kriteria agama Buddha dan membuat analisis kriteria agama Buddha. Jadi nanti harus bisa menyampaikan yang menjadi kriteria agama Buddha itu apa. Ya, inilah tujuan pembelajaran kita. Ingat, harus senang belajar, semangat, punya tanggung jawab, punya niat baik, ya, bisa memahami, bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis, ya, dan juga bisa, yang terakhir apa? Bisa menunjukkan atau menyampaikan, ini loh kriteria agama Buddha. Kita beragama Buddha harus memenuhi kriteria ini, gitu. Ya, kita lanjutkan. Sikap, penilaian sikap. Penilaian sikap bagaimana caranya? Melalui pengamatan. Jadi dari awal sampai akhir Bapak mengamati sikap Anda baik atau tidak dalam mengikuti pelajaran, senang atau tidak, semangat atau tidak. Itulah penilaian, ya. Jadi selama kita belajar Bapak mengamati, oh, si Ananda Novianti, Ananda Anastasia, dia senang, dia selalu bertanya, dia selalu tersenyum, dia semangat. Nah, jayo, ya kan? Oke, selanjutnya pengetahuan itu melalui tes. Tes ini bisa banyak macam, tapi biasanya Bapak kan 3 ya, ada pilihan ganda, ada isian singkat, ada uraian. Nah,
Pasti bisa, Bapak yakin bisa. Yang terakhir, bisa menceritakan kembali atau menyampaikan kriteria agama Buddha dan membuat analisis tentang kriteria agama Buddha. Baik, inilah kegiatan awal kita. Sudah tahu tujuan pembelajaran kita, materi yang akan kita pelajari akan tahu, ya. Sudah tahu ya. Kita akan belajar menggunakan pendekatan saintifik atau 5M. Mengamati, menanya, mengumpulkan data atau informasi dari buku dan berbagai sumber yang lain, mengasosiasi atau mengolah data atau menalar, kemudian mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini adalah menyampaikan. Nah ini, itu tahapnya ada 5 tahap. Pertama, mengamati, menanya, kemudian para siswa semuanya akan mengumpulkan data dan informasi, kemudian mengolah data dan mengkomunikasikan apa yang sudah dianalisis tadi. Kita masuk mengamati. Tahap pertama adalah mengamati. Dapatkan gambar, di situ ada 2 gambar. Gambar atas dan gambar bawah. Silakan diamati dan dituliskan di buku tulisnya. Kira-kira ini gambar apa? Ya, gambar apakah ini? Menurut pengetahuan kita, ini gambar apa? Oh, menurut saya, atas adalah gambar. Di situ ada masjid, ada salibnya, ada gereja, ada pura, ada wihara. Nah, di bawahnya itu kita melihat ada Pak Ustadz, ada Pak Haji, ada Bu Haji, ada biku, ada pastor, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Dan ada tanda tanya besar di sana. Nah, sudah mengamati gambar 1? Sudah. Kalau sudah dicatat semuanya, sudah ditulis di bukunya. Ini gambar apa? Ananda Novianti, sudah? Sudah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan. Gambar kedua. Gambar kedua ini gambar apa? Menurut Anda ini gambar apa? Di situ di atas ada gambar Buddha, kemudian ada gambar cakra. Silakan ditulis menurut pengetahuan Anda. Ayo, harus semangat, harus senang. Kalau kita belajar dengan hati yang senang, dengan jiwa yang semangat, maka kita akan bisa menerima pelajaran dengan baik, dengan sempurna, dengan maksimal. Lain halnya dengan kita malas-malasan, ke sekolah saja tidak semangat. Bagaimana kita mau menyerap atau mendapatkan ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita? Iya kan? Benar? Benar. Baik, kita lanjutkan gambar ke. Oh, ternyata gambarnya cuma 2 ya? Ya. Baik, dari gambar itu muncul pertanyaan. Siap kira-kira? Gambar apakah yang telah Anda amati? Gambar? Hah? Dewa? Gambar dewa. Ada lagi? Gambar apa yang sudah Anda amati ini? Gambar apa ini kira-kira? Di situ ada gambar perkumpulan semua tokoh agama, ya kan? Baik. Kemudian apa pengertian agama? Ya, bagus. Nanti kita cocokkan ya dengan materi kita selanjutnya. Berarti Anda Novianti di rumah sudah belajar ya? Sudah membaca di rumah ya? Iya, bagus. Apa pengertian agama Buddha? Nah, belum tahu, nanti pasti akan tahu. Apa saja yang menjadi kriteria agama Buddha? Nanti akan tahu semuanya. Pengertian agama Buddha, kriteria agama Buddha akan tahu. Kita lanjutkan.
Silahkan mencari informasi di dalam buku cetak pendidikan agama Buddha terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, kemudian catatlah inti atau poin-poinnya. Jadi silahkan cari di buku cetaknya pengertian agama. Apa itu pengertian agama? Tulislah di buku tulisnya. Apa pengertian agama Buddha? Tulislah di buku tulisnya. Apa sih yang menjadi kriteria agama Buddha? Ditulis di buku tulisnya. Dimulai dari sekarang, waktu 3 menit. Setiap pertanyaan butuh waktu 1 menit. Silakan dimulai. Silakan dicari pengertian dari agama. Agama itu apa sih? Kita beragama, kita harus tahu pengertian agama. Kita beragama Buddha harus tahu pengertian agama Buddha. Kita beragama Buddha harus tahu yang menjadi kriteria agama Buddha. Ya, silakan dianalisis, diidentifikasi pengertian-pengertiannya supaya kita menjadi umat Buddha yang benar-benar umat Buddha yang baik, ya. Baik, Ananda Oktavianti sudah sampai berapa? Sampai pertanyaan yang mana? Pengertian agama. Baik, silakan. Ananda Melinda Kristi sudah sampai mana? Pengertian agama Buddha, ya. Cukup ya, selesai ya. Selesai. Kita lanjutkan kalau sudah selesai. Pengertian agama. Siapa? Anda dan Naila, silakan. Apa itu yang menjadi pengertian agama? Suatu sistem atau prinsip Ya, ada yang lain? Silakan. Setelahkan nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral, spiritual, kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Ya, bagus. Kita lihat jawabannya. Pengertian agama adalah suatu sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau dewa dan sebagainya dengan ajaran puja bakti dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Jadi agama merupakan suatu prinsip kepercayaan kepada Tuhan, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan agama adalah seperangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral, spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup atau kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Inilah pengertian agama. Kira-kira dalam pengertian agama ini sudah paham? Sudah, ya. Jadi agama adalah seperangkat nilai-nilai atau moral, ya, keagamaan. Ada juga yang mengatakan suatu prinsip atau sistem kepercayaan kepada Tuhan. Baik. Selanjutnya adalah pengertian agama Buddha. Ada yang tahu pengertian agama Buddha itu apa? Baik. Menurut catatan Ananda Satria, agama Buddha adalah sebuah ajaran yang diajarkan oleh Buddha. Saudara atau Ananda Maidriven, agama Buddha. Buddha Dhamma. Baik, kita lihat ya bersama-sama apa itu pengertian agama Buddha. Nah, pengertian agama Buddha yaitu sebuah ajaran yang diajarkan oleh Buddha. Jadi ajaran itu diajarkan oleh Buddha, makanya disebut ajaran Buddha. Dan di kalangan umat Buddha mengatakan bahwa agama Buddha itu sering disebut atau dikenal dengan nama Buddha Dhamma atau Buddha Sasana. Ajaran Buddha sebagai pedoman untuk membebaskan dari penderitaan. Jadi agama Buddha ini sering disebut dengan Buddha Dhamma. Dhamma itu ajaran,
Buddha, ya Buddha, orang yang telah mencapai penerangan sempurna. Jadi Buddha Dhamma adalah ajaran yang disampaikan oleh Sang Buddha. Sasana sama, sasana itu adalah ajaran. Sasana dan Dhamma itu mempunyai arti yang sama. Jadi agama Buddha sering disebut dengan Buddha atau Buddha Sasana. Bagus. Kriteria agama Buddha. Nah, kita beragama Buddha atau agama Buddha ini mempunyai kriteria. Sebuah agama disebut sebagai agama Buddha itu memiliki beberapa kriteria. Ya, jadi agama Buddha ini kan sebuah agama. Dapat dikatakan sebuah agama itu ada kriterianya. Kita lihat atau ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan Ananda Cynthia. Agama Buddha memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan konsep yang terdapat dalam Sutta Pitaka. Baik. Kriteria agama Buddha yang pertama adalah memiliki keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di dalam agama Buddha itu ada Tuhan. Kita punya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut teman kita, Ananda Cynthia. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Agama Buddha memiliki pendiri yaitu Buddha Gautama. Agama Buddha memiliki pendiri. Siapa pendirinya? Buddha Gautama. Bagus. Ada yang lain? Yang lain? Yang lain? Agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Agama Buddha memiliki kitab suci yaitu Tripitaka. Ada yang lain? Agama Buddha memiliki umat atau pengikut yang berawali dari 5 betapa. Agama Buddha memiliki umat. Nah, ini semua adalah umat. Ada berapa orang ini? Ini semua adalah umat Buddha. Ya, kalau tidak memiliki umat tidak dapat dibentuk sebuah agama. Jadi umat Buddha pertama pada zaman Sang Buddha adalah 5 orang pertama. Baik, ada yang lain? Agama Buddha memiliki tempat ibadah yakni vihara, cetia, arama, dan candi. Agama Buddha memiliki tempat ibadah yaitu wihara. Samping wihara juga ada cetia. Cetia itu apa? Tempat ibadah agama Buddha yang lebih kecil dari wihara. Arama, tempat ibadah agama Buddha yang lebih besar dari wihara. Candi, ada yang pernah pergi ke Candi Borobudur? Ya, candi merupakan tempat ibadah agama Buddha. Ya, kita lihat bersama-sama ya, benar nggak? Nah, ini kriteria agama Buddha. Agama Buddha memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini terdapat di dalam kitab suci agama Buddha Sutta Pitaka Udana 8 ayat 3. Jadi kalau para siswa ingin mencari ketuhanan dalam agama Buddha, carilah di kitab suci agama Buddha bagian Udana 8 ayat 3. Di sana akan ketemu ati ajatak akutak akata asal kata. Ada sesuatu yang tidak dilahirkan, tidak diciptakan, ya, tidak menjelma dan mutlak. Itulah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha, ya. Kemudian agama Buddha memiliki pendiri. Siapa pendirinya? Itu Buddha Gautama. Buddha Gautama atau Buddha Muni. Sakyamuni. Kemudian agama Buddha memiliki kitab suci. Apa kitab sucinya? Tripitaka. Tripitaka yang terdiri dari Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Kemudian agama Buddha memiliki umat atau pengikut, ya. Dimulai dari siapa? 5 orang pertapa. Kemudian agama Buddha memiliki tempat ibadah yaitu wihara. Yang utama adalah wihara. Pak, boleh ke cetia? Boleh. Cetia itu tempat ibadah agama Buddha yang lebih kecil dari wihara. Di rumah, Pak, kita boleh membuat cetia? Boleh. Ya, yang biasanya cetia itu hanya muat untuk 15 orang. Kalau wihara itu bisa 100 orang, 50 orang bisa. Kalau arama itu lebih besar lagi. Di arama itu nanti sana ada tempat penginapannya juga. Bukan penginapan seperti hotel, tidak. Tapi misalnya ada tamu yang memeditasi di sana, itu ada tempatnya. Kemudian agama Buddha memiliki kegiatan ritual keagamaan. Ya, jadi agama Buddha juga ada kegiatan ritualnya. Ada baca parita,
membaca Dhammapada, ada puja bakti ya, setiap pagi, siang dan sore. Ada yang juga pagi dan sore saja ya. Kita melakukan puja bakti setiap hari Minggu. Kita juga melaksanakan sekolah minggu itu adalah kegiatan ritual. Jadi para siswa tadi sebelum belajar membacakan Arahang sama Sambuddha itu adalah ritual. Ya, jadi umat Buddha punya ritual. Nah, ini juga ada kriteria agama Buddha sesuai dengan nomor 4 Kongres 1979 yang dikeluarkan oleh Kongres Umat Buddha beserta Balufi. Di sini ada 9, tadi ada 6. Jadi di dalam agama Buddha itu ada unsur Tuhan Yang Maha Esa. Tiratana itu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada hukum tilakana, ada bodhisattva. Bodhisattva adalah calon Buddha. Inilah yang menjadi kriteria agama Buddha. Sampai di sini paham? Paham. Boleh kita lanjutkan? Boleh lanjut ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, ternyata sudah selesai. Ini materi kita sudah selesai. Pengertian agama sudah. Pengertian agama Buddha sudah. Kriteria agama Buddha sudah. Sudah selesai? Ada pertanyaan atau sudah paham semua? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak yang bertanya. Kitab suci agama Buddha itu apa? Tripitaka. Bagus. Bagus. Terdiri dari 3 kitab: Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Nah, itu kitab suci agama Buddha. Selanjutnya kita membuat kesimpulan. Kesimpulannya tentang pengertian agama Buddha dan kriteria agama Buddha. Pengertian agama itu apa di situ? Kita baca bersama-sama. Seperangkat nilai-nilai atau norma-norma ajaran moral spiritual kerohanian yang mendasari dan membimbing hidup dan kehidupan manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Nah, ini pengertian agama. Nanti kalau ada soal, tulislah di pengertian agama. Ini jawabannya. Ya, diingat. Sudah dicatat tadi kan? Sudah. Pengertian agama Buddha. Agama Buddha ini sering disebut dengan Buddha, Dhamma atau Buddha Sana. Baik, kriteria agama Buddha di sini memiliki Tuhan, memiliki pendiri, memiliki kitab suci, memiliki rumah, memiliki tempat ibadah, dan memiliki kegiatan keagamaan. Baik, selesai. Kita tutup dengan doa, tapi sebelum itu Bapak ingin mengecek, meninjau kembali. Sudah dijelaskan materi, sudah disimpulkan, masih terbang semua. Apa sudah digampang, ya kan? Bapak mau bertanya, Bapak tidak menunjuk, yang tahu angkat tangan. Agama Buddha memiliki Tuhan yang Maha Esa yang terdapat di dalam kitab suci agama Buddha, yaitu Tripitaka. Agama Buddha mempunyai pendiri, yaitu siapa pendiri agama Buddha? Buddha Gautama. Baiklah, para siswa yang beriman semuanya, cukup ya. Materi selanjutnya adalah tentang Pancasila. Silakan di rumah dibaca-baca tapi minggu depan kita akan ulangan tentang kriteria agama Buddha. Dipelajari pengertian agama Buddha dan kriteria agama Buddha. Cukup. Baik, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Semoga apa yang kita pelajari pada materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga
semoga para Buddha dan Bodhisattva selalu menuntun kita di dalam jalan untuk kebaikan dan kebenaran. Baik, kita tutup. Silakan semua berdiri. Arahang sama sambuddho bhagawang Buddhang bhagawantang abhiwademi swakato bhagawata dhammo dhammang namasami supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, sehingga kita bertambah kebijaksanaan dan welas kasih kita. Semoga para Buddha dan Bodhisattva selalu melindungi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Silahkan duduk kembali. Baiklah, terima kasih semuanya.